Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan share bagaimana agar kita bisa meminimalkan risiko dalam bisnis. Nah, yang namanya risiko itu pasti ada ya, mau kita menjadi pegawai, kita menjadi freelancer, kita menjadi pengusaha, semuanya pasti ada risikonya. Nah, jika kita sebagai pengusaha, kita bisa meminimalkan risiko yang akan terjadi di bisnis-bisnis kita. Ada 4 strategi yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan risiko yang terjadi. Yang pertama, berbisnislah sesuai dengan kompetensi ilmu yang kita miliki. Walaupun kita tidak terjun langsung ke bisnis itu, tapi kita harus tahu detail. Contoh, jika teman-teman punya bisnis koteng mobil atau poles mobil, walaupun yang memoles mobil bukan teman-teman sendiri, tapi minimal harus tahu keilmuannya, cara molesnya bagaimana, alat-alat yang dipakai apa saja, RPM putaran mesinnya berapa, jenis coating yang aman, yang bagus itu berapa, kemudian bisa melakukan evaluasi dan monitoring untuk mengecek bahwa ini sudah bagus, ini belum bagus, dan seterusnya. Yang kedua, kita harus mencari tim atau SDM yang qualified dan kompeten. Karena jika kita asal rekrut orang tanpa melakukan seleksi yang ketat, bisnis kita bisa kena dampaknya. Karena yang membuat bisnis kita berjalan setiap harinya adalah karyawan-karyawan atau tim yang bergerak di bisnis itu. Nah, tugas teman-teman adalah melakukan filtering tim atau orang-orang seperti apa saja yang layak dan bisa bekerja di perusahaan teman-teman semua. Berarti kuncinya ada di rekrutmen karyawan. Yang ketiga, gunakanlah uang dingin. Nah, saya banyak sekali dengar curhatan teman-teman baru saja mulai bisnis tapi uangnya sudah uang yang panas, uangnya uang hasil pinjaman, bisa minjem ke teman, bisa minjem ke bank dan sebagainya. Karena bisnis yang kita buka itu belum tentu menghasilkan, belum tentu lancar. Tapi jika kita meminjam uang itu dari bank, bunga dan angsurannya itu pasti ada, pasti datang setiap bulan. Jadi untuk memulai bisnis pertama jangan pernah menggunakan uang pinjaman, gunakanlah tabungan atau hasil penjualan aset-aset pribadi. Bisa jual motor, jual sepeda, jual tanah kalau misalnya ada. Tapi jangan gunakan uang pinjaman jika kita baru pemula melakukan bisnis. Yang keempat, kita harus kontrol dan evaluasi bisnis kita wajib di tahun pertama. Jangan buru-buru autopilot, jangan buru-buru meninggalkan bisnis kita kalau bisnisnya belum stabil. Terus kontrol, terus kawal, terus evaluasi bisnis kita di 1 tahun pertama. Setelah nanti timnya kebentuk, ritme dan polanya kebentuk, baru kita mulai bisa tinggalkan pelan-pelan. Nah, itu tadi 4 cara yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan risiko dalam bisnis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.